bisa melihat seperti kasus-kasus yang tadi sempat saya kunjungi, itu di situ memang ada praktek-praktek dari organisasi yang tanpa bentuk tadi. Ada kejahatan, ada penjahatnya. Tapi kalau itu tidak diure secara benar, itu nggak akan nampak. Di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Saya dikasih informasi bahwa di situ informasinya ada preman. Gawat datanya. Ini masyarakat awam sempat bertanya sama saya, Pak Hadi, itu saya nonton di Serambi Adiwarman, Mas Guru itu anggota DPR yang sedang DPR aktif ya, dari partai penguasa, ya pengacaranya sudah teriak, perkaranya dari PN sampai Mahkamah Agung sampai PK, terus menjadi korban. Iya, jadi korban. Ya kan, itu kan. Nah, gimana dengan rakyat kecil? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program ofisial Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas tentang cengkraman koalisi mafia tanah peradilan di Indonesia. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut ini. Saat ini praktek-praktek mafia tanah telah menggurita dan melibatkan berbagai pihak mulai dari hulu hingga hilir, termasuk oknum lembaga peradilan, hakim, panitra, dan sebagainya. Sudah banyak. Kadangkala hakim itu udah punya tangan-tangan sendiri, menempatkan diri sebagai tangannya hakim. Mau ketemu hakim lewat saya, caranya gini dan sebagainya. Saya kira itu bukan rahasia. Ya, sudah menjadi pergunjingan sehubungan dengan terjadinya beberapa kasus pertanahan di tanah air, di mana dalam melakukan aksinya mafia tanah kerap bekerja sama dengan mafia peradilan. Mafia tanah bekerja sama dengan mafia peradilan. Buat teman-teman semua yang mengalami hal yang sama, ayo melapor, gunakan kesempatan pada saat ini yang benar-benar lagi menjadi istilahnya atensi negara gitu kan. Bersuaralah, jangan takut, dan mudah-mudahan keadilan berpihak kepada kami yang menjadi korban ini. Dalam hal ini, dalam hal hukum yang sekarang makin marak adalah menyangkut soal mafia-mafia di segala bidang, di banyak bidang di negara ini. Dalam hal ini terutama ya kita bisa merasakan adanya mafia peradilan dan mafia pertanahan. Karena karakteristik kejahatan oleh para penegak hukum yang disebut hakim di Mahkamah Agung dan dimanapun, hakim ini bersama-sama disebut sebagai majelis. Tidak mungkin satu orang saja bisa bersepakat untuk melakukan pelanggaran, untuk memenangkan atau mengalahkan perkara lawannya. Jadi ini tentu lebih dari satu orang, bahkan mungkin melibatkan seluruh majelis untuk bersepakat. Ada praktek mafia peradilan ini sudah sedemikian lamanya dirasakan, ya tapi kita masih ternyata belum melakukan suatu hal yang dapat mencegah ini terjadi. Kalau saya melihat persoalan saat ini, yang paling mendesak untuk kita dorong bersama-sama untuk bisa menyelesaikan banyak kasus tentang pertanahan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang.
Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada. Kali ini dalam rangka memperingati HUT RI ke-78, program Serambi Adi Warman sengaja mengundang seorang tokoh yang berkompeten membahas soal mafia tanah dan mafia peradilan. Beliau seorang anggota DPR RI dari fraksi PDIP Komisi 2 dan kebetulan beliau juga adalah Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus. Saya perkenalkan, saya sapa terlebih dahulu Mas Rianta, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini sebenarnya kami hanya melakukan berdialog. Sesuai dengan tema yang ditayangkan kali ini adalah cengkraman koalisi mafia peradilan, mafia tanah, yang mana sudah 78 tahun negara kita merdeka masih dalam bayang-bayang, dalam cengkraman. Nah tadi kita lihat sendiri dalam video Mas Rianta juga bicara tentang bagaimana mengatasi mafia tanah dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Mas Rianta. Antara lain, apa betul sih negara kita yang sudah 78 tahun merdeka masih dicengkram tuh sama mafia tanah dan mafia hukum? Monggo penjelasannya bagaimana, silakan Mas. Baik, dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu itu tidak benar. Tetapi dalam praktek sehari-hari barangkali masyarakat bisa melihat secara langsung. Mohon maaf Mas, saya potong dulu. Dalam konteks bernegara dikatakan tidak benar. Artinya apa tuh? Saya nggak paham. Ini kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu kita berbicara masalah hukum. Karena tatanan hukum yang sudah kita bangun, yang sudah kita sepakati kan sudah komplit. Dan semuanya bagus. Tapi faktanya dalam Presiden masih teriak tuh, saya mau gigit mau. Dalam penerapannya ini ya penerapannya penerapannya yang tadi saya akan berbicara. Dalam prakteknya itu masyarakat masih melihat bahkan merasakan sendiri adanya satu ketimpangan-ketimpangan maupun penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan. Jadi kalau kita berbicara persoalan kejahatan pertanahan, konflik pertanahan, sengketa pertanahan, sebenarnya aturannya itu kan sudah ada. Hanya ini tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Nah, kenapa Pak Mas? Bahkan saya melihat dan ini dirasakan banyak masyarakat. Ketika ada persoalan-persoalan, kemudian persoalan ini di belakangnya ada satu kekuatan, boleh dikatakan itu mafia atau organisasi kejahatan atau oknum-oknum yang bermain di situ. Ini kasus itu sejak Indonesia merdeka sampai hari ini tidak akan tuntas. Jadi oleh karena itu kondisi seperti ini negara ini harus benar-benar sesuai yang disampaikan Pak Presiden. Digebuk. Hanya gebuknya ini bagaimana? Nah, kalau menurut saya gebuknya ini bagaimana masyarakat juga harus kita berikan satu edukasi untuk bisa diberikan satu pemahaman. Kemudian ketika masyarakat itu sudah cerdas, sudah memahami tentang berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di dalamnya tentu kejahatan-kejahatan pertanahan dan macam-macam, ini akan bergerak. Satu misal kita berbicara bagaimana menyelesaikan kejahatan pertanahan. Di
sana sudah ada Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHP. Kita paham bahwa di dalam criminal justice system ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Kemudian juga ada advokat. Ini harus masyarakat memahami dulu. Ketika masyarakat mengalami yang berkaitan dengan kejahatan pertanahan, kalau itu pidana, ya ada kewajiban hukum masyarakat itu untuk memberikan laporan ke aparat penegak hukum, yang dalam hal ini Polri. Kemudian Polri ketika menerima, ya harusnya sesuai dengan KUHP segera bekerja dengan cepat. Kalau sekarang kan mekanisme penanganan perkara di Polri itu menurut saya ini mundur. Sudah ada KUHP, tapi diatur lagi dengan peraturan Kapolri, di mana penanganan perkara pidana yang dulu bisa dilaporkan langsung oleh masyarakat yang mengetahui terjadinya satu tindak pidana, sekarang ini harus lewat laporan pengaduan. Sifatnya pengaduan. Kemudian dari mekanisme itu dilakukan satu klarifikasi. Baru nanti dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara yang dilaporkan itu memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, bisa dilanjutkan atau tidak. Ini menurut saya satu ketentuan yang harus direkonstruksikan kembali, bagaimana agar di dalam penanganan perkara-perkara pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pertanahan bisa cepat. Kalau saya mantan anggota Polri, dulu waktu saya masih di penjagaan sering menerima laporan. Kalau pengaduan itu kan tindak pidana tertentu. Kalau tidak salah di KUHP itu ada 14 pasal. Yang di situ merupakan satu perkara delik aduan. Nah kalau perkaranya itu tidak pidana, ya tidak perlu dengan pengaduan. Ini yang saya melihat sistem ini untuk diperbaiki. Khususnya bagaimana Pak Kapolri untuk bagaimana melihat persoalan ini, kemudian berikan satu kepercayaan kepada Polri yang di bawah, kepada penyelidik, kepada penyidik, untuk bagaimana mereka penyelidik dan penyidik itu bisa bertindak secara profesional, proporsional sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau Pak Presiden mengatakan gebuk, ya lembaga Polri yang harus diperkuat. Jadi jangan ada satu intervensi dalam tanda kutip dalam struktur Polri. Satu misal, kalau saya melihat persoalan-persoalan penanganan tindak pidana itu tidak perlu di Bareskrim Polri. Saya melihat itu cukup diselesaikan di tingkat Polsek. Saya yakin mampu. Oh, yang namanya penyidikan ya kayak begitu, materinya kayak begitu. Jadi saya yakin teman-teman Polri baik di Polsek, di Polres, Polda maupun sampai Bareskrim itu sudah punya satu kapasitas untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana. Oke Mas. Jadi kita supaya tidak melebar menyorot kepada institusi Polri dalam proses penyidikannya, saya coba kembali kepada tema kita kali ini Mas. Tadi dikatakan secara fakta masyarakat merasakan ada cengkraman dari mafia tanah dan mafia peradilan. Yang ingin masyarakat ketahui itu mafia tanah itu terdiri dari siapa-siapa aja sih. Jadi masyarakat ini tahu, merasakan, oh kalau saya berhadapan dengan ini, jangan-jangan ini oknum mafia tanah, kaki tangan mafia tanah dan lain sebagainya. Tadi Mas katakan mafia tanah itu ada dimanapun, yang bergerak seperti itu. Nah mohon penjelasan Mas terkait tentang apa sih unsur-unsur yang terkandung atau kelompok mafia tanah itu. Nanti kita akan bahas juga bagaimana kelompok mafia peradilan. Tadi Pak Mahfud mengatakan mafia peradilan terdiri dari ini loh. Nah sekarang mafia tanah terdiri dari apa-apa? Ya monggo, silakan Mas. Jadi begini, berbicara kalau mafia itu kan satu organisasi kejahatan yang memang terorganisir. Tapi saya melihat di Indonesia barangkali ada 1-2 yang itu memang terorganisir. Jadi siapa yang dikatakan sebagai mafia oleh masyarakat ya. Tapi kalau oleh hukum kan tadi kalau memang mafia kan ada organisasinya. Itu biasa siapa saja.
Artinya siapapun yang memang di sana punya satu etikat baik yang berkaitan dengan perampasan yang berkaitan dengan objek tanah. Pelakunya ya bisa seorang anggota DPR, bisa saja seorang advokat seperti Pak Adi Warman, atau dulu saya juga advokat, atau bisa saja oknum penegak hukum, oknum anggota TNI, atau oknum pegawai kelurahan, kepala desa, lurah, camat, bisa saja oknum pejabat pembuat akte tanah, atau bisa saja itu oknum-oknum yang ada di Badan Pertanahan Nasional. Jadi pelakunya ini menyebar, termasuk saya melihat adanya keterlibatan dari lembaga peradilan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu saya mengamati ketika ada persoalan yang berkaitan dengan perkara tanah, baik itu perdata maupun pidana, di satu wilayah pengadilan tertentu, ini ketua pengadilan itu di dalam mendistribusikan perkara-perkara kayak gitu, mesti pada hakim-hakim tertentu. Ini pun juga sudah pernah saya lakukan klarifikasi di beberapa pengadilan negeri, memang itu terjadi. Satu misal, perkaranya ini nuansanya lebih pada perkara sengketa perdata, mesti hakimnya bisa dianalisa sebelumnya mesti jatuh pada ini majelisnya. Mas, mau saya potong Mas ya, terkait dengan mafia tadi. Mas itu melihat komponen yang ada di dalam mafia tanah tadi, itu oknum, bisa dari oknum DPR atau parlemen ya, Bisa. terus oknum advokat, oknum BPN, oknum TNI Polri, nah itu oknum. Tapi bagaimana peran ya? Kalau ini kan mohon maaf ya, kalau ini kan biasa situasional, bukan sebagai mata pencariannya. Nah, bagaimana menurut Mas tentang yang memang organisasi tanpa bentuk yang sifatnya mafia ini melibatkan pengusaha hitam? Ini yang membuat Pak Jokowi, Pak Mahfud tuh gerah ya, yang lebih dampaknya luar biasa. Seperti terjadi di Tangerang kita lihat, di Semarang kita lihat, di Jawa Timur kita lihat, pengusaha-pengusaha hitam atau oknum pengusaha hitam, dalam hal ini pengusaha properti terutama, ya, melibatkan oknum BPN, oknum TNI, oknum advokat, oknum peradilan. Nah ini menurut Mas bagaimana? Apalagi maaf ya, ada satu komponen yang sangat penting dalam praktek mafia tanah adalah preman. Saya ingatkan tuh preman. Tanpa preman nggak jalan. Nah ini preman ini di apa bahasa saya tuh dipelihara. Nah ini bagaimana menurut Mas? Apakah pemerintah mampu mengatasi ini hanya bisa ngomong doang? Ngomong di TV, bicara, tapi praktek di lapangan menurut Mas sebagai anggota dewan, ini rakyat udah susah gitu loh, udah merasakan. Pemerintah harusnya seperti apa? Saya jujur ya, saya pribadi kecewa dengan omongan-omongan Pak Mahfud tadi. Kalau tahu ngapain diam aja, sikat gitu loh. Nah sekarang bagaimana seorang ketua gerakan jalan lurus ini bisa melihat ini selurus mungkin, yang memang harus kita berantas, harus kita lawan. Pertanyaan saya ke berikutnya, dilawan dengan apa? Karena sendiri loh Mas, 78 tahun kita merdeka, tambah sekarang ini loh. Menarik kita ya. Ini menarik. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan satu kegiatan yang sifatnya investigasi. Saya masuk di Kalimantan Tengah, masuk di Kalimantan Selatan. Kemudian 2 kali saya masuk di Kalimantan Timur. Kemudian kalau di Jawa sudah hampir semua lah, di Jawa Timur, kemudian di Jakarta dan sekitarnya saya sudah masuk semua. Kemudian beberapa waktu minggu lalu saya ada di Medan. Saya memang sengaja, kalau saya ke daerah itu saya sengaja bergaul dengan semuanya.
bisa melihat seperti kasus-kasus yang tadi sempat saya kunjungi, itu di situ memang ada praktek-praktek dari organisasi yang tanpa bentuk tadi. Ada kejahatan, ada penjahatnya. Tapi kalau itu tidak diure secara benar, itu nggak akan nampak. Bahkan yang namanya menggunakan kekuatan preman, saya akan mengatakan ya. Yang menggunakan kekuatan oknum aparat, ya. Tapi beberapa yang saya mencoba seperti beberapa waktu yang lalu di Kalimantan Timur, di Balikpapan. Saya dikasih informasi bahwa di situ informasinya ada preman. Gawat datanya. Saya waktu itu diminta advokasi oleh seorang yang di sana, kebetulan janda tua. Waktu cerita ke saya, katanya di situ tuh banyak preman. Saya coba ke sana. Saya memang coba tak suruh pancing. Coba dipancing premannya itu keluar enggak? Atau backingnya itu keluar enggak? Dipancingnya pakai apa, Mas? Ya, orang saya datang ke sana, saya suruh matok-matok. Ternyata juga enggak ada. Awalnya pernah didatangi aja dengan argumentasi yang macam-macam. Kemudian orang saya sudah saya bekali, nanti dijelaskan secara hukum. Ketika diberikan satu penjelasan, akhirnya pun juga tidak melakukan perlawanan apa-apa. Nah, berkaitan dengan satu tindakan-tindakan yang mengarah pada premanisme. Ini saya akan mendorong bagaimana negara itu untuk hadir seperti yang menjadi janji politiknya Pak Presiden Jokowi. Preman-preman ini dibungkus oleh nama organisasi itu. Ini yang pemerintah jadi tidak berdaya, gimana tuh, Mas? Saya kira kalau bukan pemerintah menjadi tidak berdaya. Nyaris tidak berdaya. Makanya harus ada satu keinginan pemerintah yang kuat. Bagaimana negara ini harus hadir, bagaimana negara ini harus berwibawa, bagaimana negara ini harus kuat. Jadi apapun yang berkaitan dengan persoalan-persoalan, semuanya yang berkaitan dengan negara, ketika negara itu hadir, itu sudah harus bisa menyelesaikan semuanya. Kata kuncinya sebenarnya jadi kepala pemerintahan, kepala negara. Nah, ini harus dibangun satu kesadaran bersama bahwa negara kita itu sepakat bahwa hukum menjadi panglima. Jadi jangan sampai kita itu silo, kita itu takut dengan organisasi-organisasi yang katanya itu organisasi preman yang macam, jangan takut. Kita punya pengalaman ketika dulu Kapolrinya Sabaya. Itu dulu ada organisasi yang ngurusin truk-truk itu, Gajah Holeng kalau nggak salah. Itu ketika Kapolrinya siapa ngomong tutup ya tutup. Nah sekarang yang berkaitan dengan organisasi preman apa-apa, Presiden tinggal perintahkan Pak Kapolri, perintah Pak Panglima TNI atau mungkin di backup Kasat, selesai. Artinya ini negara. Jadi negara itu harus bisa memberikan satu kepastian bahwa rasa aman itu menjadi mutlak. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip negara kalah dengan preman. Tapi saya tidak yakin kalau negara ini kalah dengan preman. Karena contoh kecil di Jawa Barat beberapa waktu di Garut ya. Ketika seorang Kapolres perintah operasi preman selesai kok. Dan bagaimana kalau seperti kita dulu masih ingat zamannya Pak Harto, ada operasi Petrus, selesai tuh. Persoalan saya gini Melos, tanah, ini mafia tanah, ada di satu desa, saya nggak sebutkan namanya, ya, itu dikuasai oleh pengembang, di mana pengembang ini memelihara para preman. Membeli tanahnya dengan cara dicicil, membeli tanahnya dengan cara-cara yang tidak halal, ya, dikuasai preman. Nah, preman ini dilindungi oleh penguasa. Dalam arti pengusaha tadi berkoordinasi dengan penguasa, gitu ya. Nah, dengan aparat keamanan tumbuh subur di beberapa titik kita lihat itu, kita rasakan. Nah, sekarang dibutuhkan keberanian dari, misal Kapolres atau Kapolda atau Kapolri. Tapi kalau big boss pengusaha ini sudah komunikasi gimana tuh Mas? Kadang-kadang datang ngomong,
Kadang-kadang jadi polisi datang seperti polisi India, udah selesai baru dia datang ngiung. Rakyat nggak bisa apa-apa. Ya. Nah ini menurut pandangan Mas harusnya seperti apa yang benar? Jadi gini, cara kerja kalau saya lebih suka tidak mengatakan dengan bahasa mafia. Lebih tepat dengan kata-kata bajingan. Itu memang cara kerjanya itu sudah dengan menggunakan segala cara. Modusnya itu sudah macam-macam. Seperti tadi yang disampaikan pengembang mau mendapatkan tanah hanya dengan uang muka. Uang muka 100.000 mungkin, tapi bisa menguasai berhektar-hektar. Karena pakai preman Ya. tadi. Di samping pakai preman juga dia berdalih dengan hukum. Dengan kuasa menjual, dengan macam-macam itu. Satu misal kalau kita berbicara persoalan jual beli, ketika sudah terjadi satu kesepakatan harga, kemudian kesepakatan itu juga terang, kemudian dilakukan satu perjanjian dengan membayar uang muka. Ini secara hukum kan dengan uang muka ini kan sudah sah. Artinya pihak yang membeli itu bisa melakukan perbuatan apapun sesuai dengan perjanjian jual beli yang diperjanjikan. Ini kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang dialami oleh korban-korban kejahatan pertanahan. Kemudian menggunakan dokumen-dokumen yang dipalsukan. Kemudian juga dengan cara-cara membuat satu kasus semu. Jadi kasus itu sebenarnya tidak ada kasus, tapi dibuat kasus. Seperti yang terjadi di Sumatera Utara. Saya beberapa waktu lalu langsung ke objek sengketa masyarakat. Jadi kalau di Sibolga itu di situ dibuat satu makam oleh korporasi, jadi perseroan terbatas oleh PT. Masyarakat yang di situ itu merasa tidak pernah melepas objek sengketa, itu tidak pernah merasa. Waktu itu saya sempat ketemu 2 kepala desa yang kebetulan objek itu ada di situ. Dia mengatakan bahwa itu tidak pernah masyarakat itu melepas. Tapi kok ada akte jual beli antara korporasi atau yang pemilik perusahaan itu dengan masyarakat. Tapi masyarakat bukan masyarakat yang menguasai atau yang memiliki objek itu. Kemudian di pihak korporasi melakukan gugatan perdata. Menang. Sampai inkrah, mau dieksekusi. Kemudian ini yang lebih nampak kejahatannya. Di situ ada salah satu masyarakat itu yang sudah meninggal di tahun 2014. Itu sudah meninggal. Tapi di tahun 2015 itu melakukan perbuatan hukum menjual objek tanah yang dibuat perkara semu, perkara palsu itu. Dia sekarang sudah inkrah, ini mau dieksekusi. Hal-hal seperti ini kalau negara tidak segera hadir, kemudian kalau dari versi Pak Jokowi tidak segera digebuk dengan sungguh-sungguh, ini perasaan keadilan masyarakat akan tercederai. Ini kasus nyata. Kemudian di beberapa wilayah pun beberapa waktu lalu saya di Kalimantan Selatan sama dengan membuat perkara-perkara semu. Ini nyata. Nah, bagaimana ketika satu perkara walaupun itu perkara semu, kemudian ini perkara itu sudah inkrah, kemudian perkara yang sudah inkrah ini putusannya dijadikan dasar oleh bajingan atau mafia tanah itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan administrasi di Badan Pertanahan Nasional. Ini akan dilayani secara administrasi, akan dilayani secara hukum. Kemudian muncul satu hak tanah atas nama mafia. Kemudian karena ini sudah muncul dokumen kepemilikan, baik itu sertifikat HM maupun bisa HGB maupun yang lain-lain. Kemudian masyarakat yang merasa itu haknya, kemudian melakukan satu upaya-upaya untuk mempertahankan haknya,
nanti dulu dari pihak mafia itu melaporkan ke aparat, ke polisi. Polisi dalam rangka memberikan satu pelayanan hukum tentu akan berpegang pada hukum positif. Secara hukum sertifikat itu dimiliki oleh mafia, walaupun itu perolehannya sebenarnya tidak benar. Kemudian masyarakat yang mau memperjuangkan haknya dilaporkan ke polisi, penguasaan tanah hak, mungkin dipancing-pancing, bisa penganiayaan, bisa macam-macam, akhirnya polisi bertindak. Kemudian dilakukan satu upaya-upaya paksa, kemudian sampai proses-proses pengadilan, kemudian sampai diputus. Bahkan yang ini kasus nyata. Kasus di Sulawesi Selatan. Itu milik, kalau namanya Pak Tompo, pernah saya diminta untuk advokasi. Itu sudah ada rekomendasi dari pimpinan DPR RI bahwa objek tanah itu memang milik Pak Tompo. Tapi sampai hari ini belum selesai. Mestinya ini rekomendasi dari lembaga politik, dari DPR kan harus selesai. Pak Tompo itu mantan anggota DPR RI juga. Sebagai contoh kasus yang menimpa putra seorang presiden kena, mantan anggota DPR RI kena. Beberapa waktu lalu juga ada jenderal juga kena kok. Nah, bagaimana masyarakat ulayat, masyarakat lokal, bagaimana para transmigran, ini fakta-fakta di luar Jawa ini terjadi. Oke. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, ternyata terungkap sudah bahwa koalisi itu bukan hanya antar partai politik, tetapi koalisi ini antara mafia peradilan dan mafia tanah sudah terjadi di beberapa kasus yang disampaikan oleh Mas Rianta tadi. Bahkan Mas Rianta dengan semangatnya akan membahas tentang Mas Guru. Karena beliau mungkin berpikir ini anak proklamator loh, tapi nggak berpikir karena satu fraksi Mas ya. Oh enggak kesana. Ini harus saya garis bawahi. Ya ini anak proklamator. Jadi sekarang saya ingin tanya lah, apa tanggapan Mas terhadap kasus yang menimpa Mas Guru tadi? Mohon penjelasannya Mas. Jadi kalau saya melihat apa yang dialami oleh Mas Guru, ini kan berawal dari kasus pinjam meminjam. Dan apa yang dialami oleh Mas Guru, ini di daerah itu banyak terjadi. Persis. Hanya kebetulan itu kena orang-orang kecil. Lah, makanya saya berharap pada warga masyarakat untuk tidak begitu mudah dia membuat satu pernyataan tertulis yang berkaitan dengan objek tanah. Ini saya ada kasus hampir sama dengan kasusnya Mas Guru di Blora. Jadi ada masyarakat yang pinjam bank, kebetulan pinjam ke salah satu anggota DPRD di lokal situ. Kemudian tanah itu beralih ke dulu salah satu wakil ketua DPRD di daerah itu. Kemudian saat itu minta bantuan saya, tapi saya belum dilantik menjadi anggota DPR. Dan saya kaji kasusnya, kemudian saya dorong untuk didistribusikan, dilaporkan ke Polda Jateng, dan alhamdulillah hari ini sudah dilakukan penyidikan. Kemudian juga ada kasus lagi yang mirip dengan itu di beberapa kebetulan di daerah pemilihan saya. Di lain-lain daerah pun sama. Oh ya, izin Mas Guru ini berperkara dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan PK dengan 2 nomor perkara. Nah ini kuasa hukumnya dari DPP PDIP, partai penguasa. Kok bisa-bisanya? Saya agak bercanda dengan pengacaranya. Kok bisa-bisanya kalah? Piye toh? Kan itu pertanyaannya. Ada apa? Saya tanya begitu, jawabnya sederhana. Kita nggak mungkin menang lawan mafia tanah. Saya langsung agak kaget. Saya bilang, kalau nggak bisa begitu dong. Ini partai besar loh.
Ya, ini orang yang benar loh. Kok kalah sama mafia tanah? Monggo silakan Mas. Kebetulan dari partai yang sama nih. Jadi gini, Monggo silakan. itu kalau saya terlepas dari pengacara dari partai manapun enggak. Jadi apa yang dilakukan oleh mafia tanah atau penjahat tanah atau bajingan tanah itu kan sudah dipersiapkan dari sisi-sisi itu. Makanya ketika berbicara persoalan bukti yang cukup baik pidana maupun perdata, si mafia itu sudah mempersiapkan. Jadi oleh sebab itu ketika mafia itu mendorong proses itu ke peradilan, tentu hakim pun secara normatif tetap akan mendorong penerapan hukum itu. Ini tidak ada kaitannya dengan profesi pengacara, mau pengacara bodoh, agak pinter maupun pengacara yang kondang, bukan. Oleh karena itu ini satu kejahatan kemanusiaan yang memang sudah dipersiapkan. Jadi oleh karena itu penyelesaiannya juga harus dikombinasi. Jadi maksudnya gini Mas, ini masyarakat awam sempat bertanya sama saya, Pak Hadi, itu saya nonton di Serambi Adiwarman, Mas Guru itu anggota DPR yang sedang DPR aktif ya, dari partai penguasa, ya pengacaranya sudah teriak, perkaranya dari PN sampai Mahkamah Agung sampai PK, terus menjadi korban. Iya, jadi korban, ya kan itu kan. Nah, gimana dengan rakyat kecil? Itulah. Nah, jadi itu yang ditanyakan. Ya, itulah. Nah, bagaimana kalau pertanyaan itu dilontarkan ke Mas? Jawabannya seperti apa? Jadi gini, saya tak mau menambah contoh kasus lagi. Kira-kira 3 minggu yang lalu saya diminta advokasi. Jadi ada 2 objek tanah. Yang pertama itu tanah objek wakaf bersertifikat. Kemudian yang kedua juga objek tanah yang berdekatan di situ juga bersertifikat. Sekarang dikuasai oleh korporasi, oleh PT. Kemudian karena itu terjadi satu sengketa, satu konflik, PT itu melakukan gugatan ke pengadilan di Purwodadi. Yang terjadi itu putusan yang pertama itu dikalahkan si masyarakat, termasuk di objek yang tanah wakaf. Kemudian putusan yang kedua itu dimenangkan. Kemudian di putusan yang di Mahkamah Agung itu dikalahkan. Kemudian ini dalam proses PK. Lah, saya mendengar dari orang yang meminta advokasi ke saya, intinya begini, dari orangnya korporasi itu, nanti gampang, nanti putusan pertama, kedua bagaimana, tidak masalah. Yang penting nanti PK-nya itu kan kita atur bisa menang. Ini yang menjadi persoalan kan bagaimana lembaga peradilan, bagaimana oknum-oknum hakim dijadikan alat untuk bagaimana melindungi mafia tanah. Lagi-lagi koalisi ya. Koalisi penjahat. Mafia tanah dengan mafia peradilan. Nah, sekarang mafia peradilan, Mas, itu siapa aja sih yang terlibat? Oknum-oknum apa sih? Tadi yang kan terlibat? sudah yang Pak Mahfud nyampein tuh. Apa masih ada di situ peran oknum lain? Kalau saya melihat ini pelakunya itu ya komplek. Ada oknum pengacara teman-teman kita, ada oknum APH, ada oknum hakim, kemudian ada oknum aparat, kemudian oknum wartawan terlibat tuh. Ya bisa saja. Bisa aja. Buat menggiring opini publik ya. Oleh karena itu saya selalu bagaimana mendorong agar warkah ini menjadi dokumen publik. Karena selama ini warkah menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, ini dokumen yang dikecualikan. Jadi bagaimana agar warkah atau Al-Azhar itu menjadi dokumen publik? Biar masyarakat tahu ya. Biar masyarakat tahu. Atau tafsir dokumen yang dikecualikan yang kaitan dengan warkah itu dikonstruksikan kembali. Mungkin
bahasanya warka itu merupakan dokumen publik terbatas. Saya pernah sampaikan kepada Pak Menteri yang ATL BPN yang Pak Sofyan Djalin pernah, tapi juga sampai sekarang belum ada respon untuk dirubah. Ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Menteri yang baru, itu juga belum ada respon untuk dirubah. Padahal kalau itu dilakukan satu perubahan bahwa dokumen warka, dokumen Al-Azhar itu merupakan dokumen publik terbatas. Ini persoalannya itu sistem administrasi, sistem pengarsipan di BPN itu amburadul. Ini yang harus diakui. Dan ini juga diakui oleh BPN. oleh BPN. Ini diakui. Lah, dengan kondisi seperti ini, marilah kita sebagai bangsa dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat yang tulus, tidak ingin mencari kesalahan siapapun, mari itu kita perbaiki, dikonstruksikan kembali dalam rangka nanti mendorong keadilan substansi, mendorong kebenaran hukum. Ini ketika berperkara, warkah itu milik misal ada satu objek tanah yang sudah bersertifikat. Perolehannya itu tidak sah, artinya ada cacat-cacat administrasi. Warkah ini kan otomatis menjadi milik pemegang hak, pemegang sertifikat. Padahal ini perolehannya sertifikat ini dengan cara-cara yang ilegal. Kemudian orang yang merasa berhak, atau orang yang berhak bukan merasa, orang yang berhak secara hukum lahir batin, ingin melihat warkahnya itu enggak boleh. Karena ini milik pemegang hak. Ini kan menjadi tidak adil. Nah, ini mesti negara harus turun tangan bagaimana memberikan satu ruang terhadap masyarakat korban atau masyarakat pencari keadilan yang merasa objek tanahnya itu menjadi satu objek perampasan oleh mafia. Lagi-lagi di sini peran negara harus hadir. Negara harus hadir. Jadi kata kuncinya hadir. Negara harus hadir. Sahabat Serambi Adi Warman, sebenarnya bincang-bincang ini atau dialog kita sangat enak dan dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebelum kami berpisah, barangkali ada solusi yang akan disampaikan oleh Mas Rianta sekaligus closing statement-nya agar masyarakat bisa mengambil hikmah dari dialog kali ini. Monggo silakan Mas. Baik, saya menghimbau kepada Bapak Presiden untuk bagaimana dengan sungguh-sungguh, dengan kalau saya melihat niat Pak Presiden itu betul. Hanya ketika melihat persoalan-persoalan yang tadi mengapa menjadi sulit, ini perlu diurai secara jernih. Artinya negara ini harus memberikan satu solusi yang terbaik, solusi yang terbaik menurut hukum. Jadi jangan sampai hukum yang sudah kita bangun, kita sepakati, ini menjadi tidak ada artinya, khususnya berkaitan dengan persoalan-persoalan tanah. Dan juga kepada warga masyarakat yang merasa menjadi korban kejahatan pertanahan, untuk bisa memberikan laporan secara tertulis. Jadi sekali lagi, untuk bisa memberikan laporan secara tertulis kepada aparat penegak hukum. Kalau itu tindak pidananya umum, ya laporkan ke Polri. Tapi kalau di sana ada unsur korupsinya, bisa dilaporkan ke Polri, bisa dilaporkan ke Kejaksaan maupun ke KPK. Atau kalau masyarakat tidak berani melaporkan secara langsung, silahkan masyarakat bisa berhubungan dengan saya, Rianto, atau Pak Adi Warman. Kebetulan ini senior saya dalam hal-hal bagaimana kita mendorong penegakan hukum di Indonesia ini secara baik. Laporannya itu harus tertulis, jangan datang di kantor polisi, tapi hanya ketemu di pusat layanan, tidak membuat satu laporan secara tertulis. Di lembaga Polri saat ini sistem manajemen pengelolaan laporan sudah begitu bagus. Jadi ketika laporan itu sudah dimasukkan di dalam sistem di Polri, itu akan terpantau. Nanti secara sistem itu akan terpantau. Jadi
Kemudian juga masyarakat ketika membuat laporan, itu saya sarankan laporan itu jangan sampai tidak ada tembusan. Kalau perlu kepadanya itu sebanyak-banyaknya. Tembusan barangkali kalau malaikat ada alamatnya kasih tembusan. Karena ini akan membantu di dalam mekanisme kontrol. Termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih kepada Mas Rianta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendukung program edukasi hukum agar tetap selalu eksis. Mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Adi Warman dan Mas Rianta undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman. Merdeka. Merdeka.